warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai manajemen operasi, dan materi yang saya ambil yaitu mengenai desain produk. Tugas ini dipenuhi untuk tugas evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Denny Murdani, SIKOM, SMMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafkan Nugraha dengan NPM 101213446, kelas A Karyawan, Prodi S1 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Yang pertama ada desain produk dan jasa. Tujuan suatu keputusan produk atau produk decision adalah mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Yang kedua ada desain produk atau jasa adalah salah satu dari 10 keputusan dalam manajemen operasi. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk dan jasa adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Agar produk baru sukses di pasar, manajer operasi harus menjalin komunikasi dengan baik kepada konsumen, pengelola produk, proses dan pemasok. Strategi produktif yang efektif menghubungkan keputusan yang berkaitan dengan produk dengan investasi, pangsa pasar, siklus hidup produk, dan lini produk. Lalu ada siklus hidup dan produksi. Siklus hidup produk life cycle terdiri atas 4 fase, yaitu yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada pertumbuhan, yang ketiga ada kematangan, dan yang keempat ada penurunan. Siklus hidup berbeda-beda antar produk. Yang pertama ada beberapa jam saja, yaitu koran, ada 1 minggu berupa tabloid, ada beberapa bulan itu mode, yang keempat ada beberapa tahun melalui rekaman piringan hitam, yang kelima beberapa dekade, Volkswagen Beetle. Analisis produk berdasarkan nilai sama dengan manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan. Menganut prinsip Pareto, fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting dan bukan pada permasalahan yang banyak tapi sepele. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Mengembangkan produk ada 4 macam, yaitu yang pertama sistem pengembangan produk, yang kedua ada quality function development atau QVD, lalu ada membuat organisasi untuk mengembangkan produk, lalu ada kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai. Ini adalah tabel tahapan-tahapan pengembangan produk. Yang pertama ada ide dan dari banyak sumber. Terus dari ide tersebut apakah perusahaan mampu melaksanakan ide tersebut. Lalu ada persyaratan pelanggan untuk memenangkan pesanan. Lalu ada spesifikasi fungsional, bagaimana produk itu akan berfungsi. Dan ada spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. Lalu ada peninjauan desain. Apakah spesialisasi produk ini merupakan cara terbaik untuk memenuhi keinginan pelanggan? Lalu ada pengujian pasar. Apakah produk memenuhi harapan pelanggan? Lalu ada perkenalan ke pasar. Dan yang terakhir, evaluasi. Apakah produk ini berhasil atau gagal? Dan ini membutuhkan kerjasama tim pengembangan produk dan kerja tim desain dan rekayasa. Lalu ada quality function development atau QVD. QVD adalah proses penetapan permintaan pelanggan, keinginan pelanggan, dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Ada 6 langkah untuk membuat rumah kualitas. Yang pertama yaitu ada kenali keinginan pelanggan. Yang kedua, kenali bagaimana produk atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, hubungkan keinginan pelanggan dan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi pelanggan tersebut. Yang keempat, kenali hubungan antara sejumlah bagaimana pada perusahaan. Lalu ada buat tingkat kepentingan, lalu ada evaluasi produk pesaing. Lalu inilah salah satu gambaran atau contoh rumah yang bagus dan sukses. Ada hubungan antara hal yang dapat kita lakukan, lalu ada tingkat kepentingan pelanggan, 5 yang tertinggi. Terus apa yang diinginkan pelanggan, ada ringan, mudah digunakan, dapat diandalkan, mudah dipegang dengan stabil atau koreksi warna. Tingkat kepentingan kami, nilai-nilai sasaran atau atribut teknis, lalu ada evaluasi teknis. Apa yang dapat kita lakukan, bagaimana organisasi akan menerjemahkan keinginan pelanggan pada atribut-atribut produk dan proses serta sasaran desain. Ada penilaian kompetitif, ada beberapa baik hal-hal yang kita kerjakan memenuhi keinginan pelanggan, matriks hubungan.
Lalu ada permasalahan desain. Yang pertama ada desain tangguh. Desain yang dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan, bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Contohnya, Lucent mengembangkan sebuah IC, Integrated Circuit, yang dapat digunakan pada banyak produk untuk memperkuat sinyal suara. Yang kedua ada desain moduler. Desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Yang ketiga ada Computer Aided Design atau CAD. Penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Lalu yang keempat ada Computer Aided Manufacturing atau CAM, penggunaan komputer khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Lalu ada teknologi virtual reality, bentuk komunikasi visual di mana berbagai citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Lalu ada analisis nilai, suatu tinjauan atas produk yang berhasil yang dilakukan selama produksi. Yang ketujuh ada etika dan desain yang ramah lingkungan. Suatu aktivitas manajer operasi yang paling etis dan peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas ketika mengirimkan barang dan jasa yang diinginkan. Lalu ini ada kontinum pengembangan produk, yaitu ada strategi pengembangan eksternal, yaitu ada aliansi, usaha patungan, membeli teknologi atau keahlian dengan mengakuisisi pihak pengembang. Lalu ada strategi pengembangan internal, migrasi produk yang ada, perbaikan terhadap produk yang ada, pengembangan produk baru secara internal. Lalu ada desain logo yang saya akan bahas di sini dan saya sekarang kerja di perusahaan tersebut. Sekilas, itu PT Rizka Multiusaha merupakan salah satu anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero yang berdiri sejak tahun 2003. Mempunyai tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia Persero selaku perusahaan induk khususnya usaha restoran kereta api serta usaha lainnya. Pada tanggal 1 Oktober 2020, sesuai dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia Persero nomor per.u KO 106-X-1-KA 2020, dilakukan perubahan logo perusahaan menjadi KAI Service. Bidang usaha PT Rizka Multiusaha sendiri memiliki dua core bisnis, yaitu ada onboard service, terdiri dari sales on train cleaning, dan passengers amenities. Yang kedua ada integrated facility management, terdiri dari security, parking, cleaning service, restoran, catering, general trending, juga outsourcing dan support service. Dan inilah desain logo perusahaan PT Rizka Multiusaha atau sekarang yang disebutnya KAI Service. Di sebelah kiri ada gambar atau logo lama, dan yang sebelah kanan ada logo baru dari KAI Service itu sendiri. Masuk kita ke dalam arti dan logo PT Rizka Multiusaha atau KAI Service. KAI Service warna gambar. Orange warna ini menunjukkan antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan, dan kebahagiaan. Biru tua, warna ini menunjukkan stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri. Yang ketiga ada hijau, warna ini melambangkan pertumbuhan dan harmoni dari beragam layanan yang dihadirkan oleh perusahaan di bidang pelayanan, serta dukungan umum untuk induk perusahaan. Lalu ada garis menyambung ke atas rel pada huruf A. Terinspirasi dari bentuk rel kereta, KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada typeface italic yang dinamis dan dimodifikasi pada huruf A, menggambarkan KAI yang progresif, berpikiran terbuka dan terpercaya. Grafik yang tegas namun ramah dengan perbedaan warna pada huruf diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang harmonis dan kompeten dengan seluruh pemangku kepentingan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga para penonton yang menonton video saya ini berguna dan bermanfaat bagi untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.